Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Ekonomi Mikro 1 bersama saya Rudi Masniadi SEME. Pada sesi pertemuan ini kita akan mengupas materi tentang pasar faktor produksi. Ini materi yang cukup penting ya, mengingat di dalam konteks ekonomi mikro kita berbicara pada tataran perusahaan ya, di mana kita ketahui bersama bahwa perusahaan hanya akan mencapai kondisi optimum bila alokasi penggunaan faktor produksinya atau inputnya juga efisien ya, karena yang kita kejar dalam memproduksi barang, bicara konteks perusahaan adalah kita mengejar keuntungan. Ya, kapan kita untung? Ya jelas pada saat besar selisih antara jumlah penerimaan dengan biaya produksi, atau dengan kata lain, biaya produksi kita harus seefisien mungkin. Nah, berbicara tentang biaya produksi yang efisien, ya tentu di dalamnya masuk faktor produksi, ya faktor produksi yang kemudian kita butuhkan, kita beli, ya, untuk memproduksi barang tersebut. Nah, bagaimana kombinasi dari faktor-faktor produksi ini? Inilah yang menjadi fokus utama dalam materi ini. Baik, kita melangkah pelan-pelan. Kita akan samakan persepsi terkait dengan apa saja faktor produksi itu. Nah, secara definisi kita ketahui bahwa faktor produksi itu adalah semua atau segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memproduksi barang dan atau jasa, yaitu faktor produksi. Nah, dalam mata kuliah kewirausahaan kita sudah familiar bahwa faktor produksi itu biasanya dibagi dalam 4 ya, ada SDM, ada SDA, kemudian ada skill ya, kemudian ada kewirausahaan. Nah, itu klasifikasi umum yang kita ketahui dalam manajemen ya, ilmu manajemen atau kewirausahaan. Nah, kita bicara pada tataran teknis ya, teknis dalam fokus kepada produksi suatu perusahaan, maka faktor produksi itu secara teknis kita bisa bagi ya secara universal itu 3. Yang pertama tenaga kerja. Nah, ini sudah pasti ya, jadi perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja, dan balas jasa yang harus dibayar oleh perusahaan atas tenaga kerja ini balas jasanya dalam bentuk upah. Nah, kemudian yang kedua itu pasti modal. Nah, modal di sini ada modal barang ya, atau barang modal, apakah itu mesin, apakah itu tanah ya. Nah, ini barang modal ini nanti yang balas jasanya berupa sewa ya. Kemudian yang ketiga adalah modal uang. Otomatis ya kita membutuhkan uang, modal uang untuk berproduksi ya, kita harus bayar tenaga kerjanya, kita harus beli bahan baku dan seterusnya. Itu pasti menggunakan uang. Nah, uang itu balas jasanya berupa bunga. Nah, kenapa berupa bunga? Berupa bunga maksudnya di sini adalah karena modal itu ya kita dapatkan, diasumsikan dari pinjaman. Ya. Ketika kita meminjam, otomatis balas jasanya dari pinjaman itu adalah bunga. Nah, inilah beberapa faktor produksi yang harus kita samakan persepsi kita. Ya. Nah, selanjutnya ya kita harus memiliki konsep-konsep dasar berkaitan dengan pasar faktor produksi ini ya. Nah, ada beberapa konsep dasar yang berlaku dalam pasar faktor produksi ya. Yang pertama, faktor produksi itu sebagai permintaan turunan ya. Jadi secara umum faktor produksi ini adalah permintaan turunan. Permintaan turunan itu maksudnya adalah bila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Nah, misal kita berbicara dalam konteks mencontohkan suatu barang, misalnya katakanlah BBM ya, bahan bakar minyak, dikatakan permintaan turunan itu karena permintaan terhadap BBM itu sangat tergantung pada permintaan terhadap mobil ya, karena antara BBM dengan mobil itu dia saling
saling melengkapi atau saling komplementer. Nah, secara umum permintaan terhadap BBM itu meningkat ya bila permintaan terhadap mobil itu meningkat. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor produksi sebagai permintaan turunan. Kemudian yang kedua, faktor produksi substitusi dan komplementer. Ya. Nah, dimaksudkan di sini adalah hubungan antar faktor produksi itu dikatakan bersifat substitusi bila penambahan penggunaan faktor produksi yang satu, ya, itu nanti dia akan mengurangi penggunaan faktor produksi yang lain. Jadi maksudnya dia akan saling menggantikan. Ya, contoh misalnya ada dua pilihan, misalnya perusahaan kita, apakah kita banyak menggunakan mesin? Ya, kalau banyak menggunakan mesin, berarti dia akan mensubstitusi nanti tenaga kerja. Maka kita akan menggunakan tenaga kerja sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakan tenaga kerjanya banyak, maka mesinnya yang sedikit. Nah, pada kondisi tertentu, antara mesin dan tenaga kerja juga bisa memiliki hubungan yang saling melengkapi, ya, atau saling komplementer atau bersifat komplementer. Misalnya bila dalam kondisi tertentu penambahan penggunaan mesin itu nanti dia akan menambah penggunaan tenaga kerja. Ya, misal ada jenis mesin-mesin tertentu yang harus dioperasikan oleh banyak tenaga kerja. Jadi semakin banyak tenaga mesin yang digunakan, nanti penambahan tenaga kerja juga akan mengikuti. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan poin yang kedua, faktor produksi, substitusi, dan komplementer. Yang ketiga, dalam konsep dasar faktor produksi ini, dia berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau yang disebut juga dengan law of diminishing return. Nah, ini tentu bukan barang baru lagi bagi kita di mikro, ya, karena beberapa pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas ini, ya. Pada saat kita membahas perilaku produsen, saya sudah menjelaskan apa itu law of diminishing return. Ya, jadi hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Jadi maksudnya adalah dalam pasar faktor produksi ini, ya, tidak selamanya bahwa kita akan menambahkan input, ya, menambahkan faktor produksi, nanti dia akan menambahkan output, ya, atau kita bisa berproduksi secara efisien. Itu tidak jaminan, ya. Jadi tidak selamanya kita menambah faktor produksi dia akan semakin menambah output, ya, atau membuat perusahaan kita semakin efisien, ya. Nah, maksudnya adalah kita contohkan dalam pertanian, misalnya produksi pertanian, ya. Ketika menambahkan input, ya, katakanlah tenaga kerja pada saat kita harus menanam padi di 2 petak sawah. Nah, itu kan ideal cukup ditanami oleh 3 atau 4 orang saja misalnya. Tapi kalau misalnya semakin kita tambahkan, ya, misalnya dengan asumsi bahwa supaya lebih produktif, supaya lebih cepat selesai, karena tentu kita semakin tambahkan dengan jumlah tertentu, ya, misalnya menjadi 7, menjadi 8, tentu menjadi tidak efisien, ya. Karena apa? Karena dia nanti akan semakin banyak orang yang terlibat di situ, ya, tenaga kerja yang masuk ke situ, nanti dia akan kebanyakan ngerumpi misalnya, ya, membuat sawah ini menjadi prosesnya menjadi lambat, ya, proses kerjanya menjadi lambat, dan juga di sisi yang lain kita juga tidak efisien karena harus menambah ongkos, ya, atau biaya tenaga kerja. Ya, sementara yang kita butuhkan idealnya ya 3-4 orang saja. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Yang terakhir, ya, ada efek substitusi dan efek output, ya. Jadi dalam analisis efek substitusi, ya, atau yang disebut juga dengan substitution effect ini, dalam pasar faktor produksi ini analog atau sama dengan, ya, efek substitusi pada teori perilaku konsumen, ya. Jika terjadi kenaikan harga sebuah faktor produksi, ya, maka penggunaan inputnya itu pasti dikurangi, ya. Atau dulu kita bicara tentang teori ordinal dan teori kardinal itu, ya.
ada kombinasi makan bakso dan sate ya. Kalau yang memilih bakso sekian porsi, sekian harga ya, nanti kalau baksonya banyak nanti satenya yang dikurangi ya, atau sebaliknya ya. Jadi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami ya, 4 poin ini menjadi konsep dasar dalam pasar faktor produksi. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi ya. Yang pertama, harga faktor produksi ya. Jadi harga faktor produksi itu sendiri. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah tentu balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi, yaitu harga faktor produksi itu. Misal tadi kita bicara tenaga kerja, maka dia balas jasanya berupa upah ya. Kalau misalnya faktor produksi kita berupa barang modal atau tanah, maka balas jasanya berupa sewa. Kemudian jika faktor produksi kita berupa pinjaman ya, modal uang tadi, maka balas jasanya adalah bunga. Jadi ini yang dimaksud dengan harga faktor produksi. Kemudian yang kedua adalah permintaan terhadap output. Ini jelas ya, karena semakin besar skala produksi ya, maka semakin besar permintaan terhadap inputnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat tempe banyak ya, tentu semakin banyak kedelai yang kita harus beli sebagai inputnya. Kemudian yang ketiga adalah permintaan terhadap faktor produksi lain. Nah, misalnya permintaan terhadap faktor produksi substitusi ya, misalnya mesin yang meningkat ya, maka permintaan tenaga kerjanya akan menurun. Begitu juga sebaliknya ya. Bila tenaga kerja bila misalnya tenaga kerja dan mesin punya hubungan komplementer ya, meningkatnya permintaan terhadap mesin otomatis meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja ya. Jadi permintaan terhadap faktor produksi lain ini bisa bersifat komplementer, dia bisa bersifat substitusi. Yang keempat, harga faktor produksi yang lain. Nah, pengaruh perubahan harga suatu produksi terhadap permintaan faktor produksi lainnya itu sangat berkaitan dengan sifat hubungan antar faktor produksi tersebut. Nah, permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat itu bila harga faktor produksi substitusinya itu semakin mahal ya. Karena orang punya alternatif di situ. Nah, permintaan terhadap faktor produksi akan menurun jika harga faktor produksi komplementernya semakin meningkat. Jadi tergantung bagaimana jenis hubungan keduanya, apakah substitusi atau komplementer. Kemudian yang terakhir, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang bisa dikatakan mendua terhadap permintaan faktor produksi, dalam arti bahwa kemajuan teknologi dapat menambah ya atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi ya. Nah, misalnya jika kemajuan teknologinya meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi juga akan meningkat ya. Nah, inilah beberapa faktor ya, faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi ya, atau yang disebut juga dengan input demand factor. Baik, inilah pengantar ya untuk materi ini ya, pasar faktor produksi ini. Kita akan lanjutkan kembali pada sesi atau pertemuan yang selanjutnya. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.